Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Nah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babu Haddasana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aibun aniz Zuhri akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbata anna Aisyah wa Abdullah bin Abbasin qala lamma nazala bi Rasulillah tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza iktamma biha kashafaha an wajhihi faqala wa huwa kadzalik la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadziru ma sana'u. Jadi takala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari menjelang wafatnya karena sakit yang diderita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di tahun ke-7 Hijriah Rasulullah pernah diracun oleh seorang wanita Yahudi, disisipkan racun ya di dalam daging yang diserahkan kepada beliau. Nah, dari racun tersebut Rasulullah mengalami sakit hingga berujung pada kematiannya. Nah, menjelang wafatnya Rasulullah memberikan peringatan tentang apa? Tentang tidak bolehnya menjadikan masjid sebagai kuburan atau kuburan menjadi masjid. Masjid menjadi kuburan atau kuburan menjadi masjid. Apa bedanya ini, Pak Iman? Masjid menjadi kuburan. Kalau itu pertama rumah yang nggak pernah di. Ini bukan rumah. Ini masjid dan kuburan. Masjid menjadi kuburan atau kuburan menjadi masjid. Masjid yang dimasukkan di dalamnya kuburan atau memang ada kuburan. Iya. Atau orang-orang yang ziarah ke kuburan menjadikan masjid. Dia melakukan aktivitas ibadah yang seharusnya di masjid, ini dia kerjakan di kuburan. Karena memang ibadah di kuburan itu sangat khusyuk, luar biasa khusyuknya. Anda kalau di masjid jarang menangis, nah datang aja ke kuburan, insya Allah akan mudah terenyuh-enyuh, sedih, dan lebih khusyuk. Karena tidak diganggu oleh syaitan, tidak ada yang membisik-bisikin, tidak ada yang mengganggunya. Nah, kata Rasulullah, la'natullahi 'alal yahudi, semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Mereka beribadah di sisi kuburan para nabi. Sebagaimana mereka beribadah di musholla atau di masjid. Apa kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya? Kalau bab sebelumnya minggu lalu kita pernah menyebutkan bahwa bolehnya sholat di mana? Di gereja. Dan Abdullah bin Abbas itu pernah pernah sholat di gereja. Illa bi'atan fiha tamasil. Kecuali gereja yang ada patung, ya ada corak-corak gambar di dalamnya, baru dia nggak mau. Nah, demikian juga kalau sekiranya di gereja tersebut ada kuburan para nabi, lebih tidak layak lagi untuk sholat di dalamnya. Haddatsana Abdullah bin Maslama an Malik bin Anas an Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyab An Abi Hurairah anna Rasulullah qala qatalallahu al-yahuda
ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah memusnahkan, memerangi orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, jadi Rasulullah memperingatkan umatnya jangan mengikuti orang Yahudi dari sisi ini. Jangan mengikuti Yahudi dan Nasara dari sisi hal ini. Nah, disebutkan dalam suatu hadis yang lain bahwa la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Benar-benar kalian akan mengikuti caranya orang-orang sebelum kalian. Sampai mereka masuk ke dalam lubang dob pun kalian akan mengikutinya. Lantas para sahabat bertanya, apakah Yahudi dan Nasara? Kata Rasulullah, faman, siapa lagi? Kalau bukan mereka. Nah, kita lihat sekarang fenomena banyak sekali, apakah di Indonesia, di Mesir, apalagi di Yaman. Wah, di Yaman bagian Hadramaut, Pak, daerah Tarim. Di sana lahirnya Habib-Habib, di mana kuburan itu jadi pemandangan, istilahnya alun-alun lah kalau di sini, Pak. Alun-alun, kuburan ada 10 hektar gitu atau 10 kilo memanjang di tengah kota, dibangun sedemikian indahnya. Kemudian datang mereka berkunjung dari berbagai negara. Benar-benar dijadikan tempat beribadah di dalam kuburan tersebut. Babu qaulin Nabi ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid dan alat bersuci. Haddatsana Muhammad ibnu Sinan qala haddatsana Husyaim qala haddatsana Sayyaru huwa Abul Hakam qala haddatsana Yazid al-Faqiru qala haddatsana Jabiru ibnu Abdullah qala qala Rasulullah utitu khamsan, aku diberikan 5 perkara, lam yu'tahunna ahadum minal anbiya'i qabli, yang tidak pernah diberikan kepada salah seorang dari nabi sebelumku. Berarti 5 hal ini nanti adalah kekhususan. Nusirtu birrubi masirata syahrin. Ini yang pertama, Pak. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan rasa takut kepada musuhku sebulan sebelum melakukan perjalanan perang. Coba lihat. Jadi Rasulullah sebelum menyerang suatu kaum di sana itu sudah gemetaran, sudah ketakutan. Apa yang membuat hal ini mereka seperti itu? Karena keimanan, kekuatan iman yang ada pada diri Rasulullah dan para sahabatnya. Ini membuat gentar para musuh-musuh, meskipun tidak sebanding persenjataan, tapi kekuatan iman yang akan menggoyahkan mereka, akan membuat mereka gemetaran. Seorang ulama namanya Ihsan Ilaihi Al-Zahiri, salah satu lulusan Universitas Islam Madinah, berdakwah di negerinya Pakistan yang di sana menyebar Syiah. Pernah berkhutbah menyampaikan suatu pesan, datangkan kepadaku 300 orang sahabat saja, niscaya Amerika saya akan goncang, niscaya akan aku luluh lantahkan, bukan diratakan ya. Saya akan hancurkan Amerika. Cukup dengan mendatangkan 300 sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan alat bersuci. Ini juga kekhususan bagi Rasulullah, di mana umat-umat sebelumnya itu kalau mau sholat di tempat sholat, kalau mau wudu pakai air, tidak pakai pakai tanah. Tapi umat Nabi Muhammad SAW diberikan kekhususan, di mana saja dia mendapati waktu sholat, maka dia sholat di tempat tersebut.
Wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Siapa saja dari kalangan umatku mendapati waktu salat, maka hendaklah dia salat di situ. Kecuali ada 2 tempat kemarin ya kita sebutkan ya. Apa itu Pak Joko? Iya, kandang unta sama WC. Nah, ini nggak boleh dijadikan tempat salat. Wa uhillat liyal maghanim, dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Ini juga kekhususan umat Nabi Muhammad. Ketika berperang melawan non-muslim, kemudian kaum musliminnya menang, maka baju perang, pedangnya, uang, kuda, tawanan perang, ini dijadikan apa? Harta rampasan perang, kemudian nanti dibagi. Bagaimana kalau sekiranya perangnya antara Bugis dengan Dayak, sama-sama muslim ini? Apakah nanti kalau Dayaknya menang karena membawa pasukan burung, terus Bugisnya kalah, apakah nanti diambil harta rampasan dari orang Bugis ini? Enggak boleh. Dibiarkan seperti itu saja. Nanti keluarganya datang mengambilnya. Karena ini perang di ahlil bugoh, orang-orang yang melampaui batas. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah, dan adalah nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kaumnya khusus. Jadi contoh di Balikpapan ada nabi sendiri. Nanti di Samarinda ada lagi nabi sendiri. Di Penajam juga demikian. Nanti nabi yang ada di Penajam enggak boleh berdakwah ke sini. Demikian juga warga Penajam enggak boleh datang belajar ke nabi yang ada di sini. Masing-masing belajar di sana. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi'istu ilan nasi kafah. Aku diutus kepada manusia seluruhnya. Apakah Arabiyun atau Ajamiyun? Apakah orang Arabnya ataukah selain Arab? Semua harus mengikuti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh mengatakan, "Oh, saya nabinya Nabi Isa," atau "Saya nabinya Nabi Khidir. Tadi malam saya mimpi ketemu Nabi Khidir, membawa pesan-pesan tertentu." Enggak boleh. La yasma'u yahudiyun wala nasraniyun. Tidaklah seorang Yahudi atau Nasara mendengar apa yang aku diutus lantas tidak mengikutiku, kecuali neraka jahanam tempat kembalinya. Kalau Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat, lantas ditegur oleh Rasulullah, "Ya Ibn al-Khattab, wahai Umar bin Khattab, apakah engkau ragu terhadap apa yang aku bawa? Seandainya Nabi Musa hidup saat ini, maka tidak halal baginya kecuali mengikutiku." Nah, hanya saja umat Nabi Muhammad itu ada 2. Ummatul dakwah wa ummatul ijabah. Ummatul dakwah non muslim, yang mereka masih diserukan dakwah untuk masuk ke dalam Islam. Ummatul ijabah adalah mereka yang sudah masuk ke dalam Islam. Babu naumil mar'ati fil masjid. Bab bolehnya seorang wanita tidur di dalam masjid. Bolehnya seorang wanita tidur di dalam masjid. Apa kira-kira yang akan muncul di benak kita kalau perempuan tidur di dalam masjid? Maka dia nanti kan akan haid kan? Akan junub dan yang lainnya. Sementara ada permasalahan di sana, wanita tidak boleh berdiam di dalam masjid. Nah, sementara di sini hadis ini nanti ada seorang wanita yang membuat kemah, yang membuat bilik di dalam masjid dan dia tidur di sana berlama-lama. Nah, sementara wanita ini juga mengalami haid, mengalami junub kalau dia mimpi basah di malam hari. Nah, yang terlarang itu bagi wanita tidak boleh berdiam di dalam masjid kalau darah haidnya tercecer di dalam masjid. Kalau dia pakai pembalut atau penahan, ini tidak mengapa dia al-muksu fil masjid.
Haddatsana Ubaidu ibnu Ismail qala haddatsana Abu Usamata an Hisham an abihi al-Urwah an Aisyata anna walidata kanat sauda. Kata Aisyah adalah budak wanita yang hitam milik salah satu perkampungan atau kabilah Arab. Fa'ataquha, lalu mereka membebaskan budak wanita ini. Fakanat ma'ahum, tapi budak ini masih sering bersama mereka. Qalat, lantas si budak wanita ini menceritakan, faharajtu sabiyatun lahum 'alaiha wishahun ahmaru min suyurin. Nah, pernah suatu kejadian, kata si budak ini, ada seorang anak kecil milik mereka keluar membawa selendang merah dari kulit. Qalat fawada'athu, lantas selendang tersebut jatuh. Dan jatuhnya ini tepat di depan si budak ini. Famarrat bihi hudayatun wa huwa mulqan fahasibathu lahman. Lantas lewat burung raja wali, dan burung itu menyangka bahwa selendang itu adalah daging. Lantas dia tangkap dengan cakarnya, kemudian dia bawa selendang tersebut. Karena kan warnanya merah, terbuat dari kulit lagi. Dia menyangka ini adalah daging. Fakhatafathu, lalu burung raja wali tersebut membawa selendang itu. Qalat faltamusu, lantas orang-orang di kampung itu mencari selendang anak ini. Falam yajiduhu, lantas mereka tidak mendapatinya. Qalat fattahamuni bih, si budak ini berkata, mereka menuduhku, aku yang menyembunyikan selendang itu, karena jatuh di depannya kan. Qalat fatofiku yufattishuni hatta fattashu kubulaha. Mereka cari ke sana kemari hingga mereka mencari sampai ke dalam kemaluanku. Luar biasa ini. Ini dampak dari tuduhan palsu. Karena menganggap remeh juga seorang budak kan, sampai mencari ke dalam kemaluannya. Qalat wallahi inni laqaimatun ma'ahum. Demi Allah, aku tetap berdiri di saat mereka mencari selendang tersebut. Idh marratil hudayatu fa'alqathu, lantas lewatlah burung raja wali tadi, kemudian membuang selendang tersebut. Qalat fawaqa'a bainahum, lantas selendang itu jatuh di tengah-tengah mereka. Fakultu hadzal ladzi tahimuni bi, lantas si budak wanita ini berkata, inilah yang menyebabkan kalian menuduhku. Wa ana minhu bari'a, sementara aku berlepas diri dari hal tersebut. Wa huwa dzahwa, inilah selendang yang kalian cari. Qalat, lantas budak ini berkata, fajaat ila Rasulillah, lantas dia datang menuju Rasulullah, fa aslamat, kemudian masuk ke dalam Islam. Berarti budak ini sebelumnya kafir dan dia berada di negeri orang kafir. Qalat Aisyatu, fakana laha khiba'un fil masjid. Aisyah berkata bahwa budak ini tatkala dia masuk ke dalam Islam, lantas dia membuat bilik atau kamar atau kemah di dalam masjid. Nah, ini yang menjadi syahid dalam hadis ini, bahwa Rasulullah membenarkan dia tinggal di dalam masjid karena nggak punya keluarga di Madinah. Qalat fakana ta'tini fatahaddatsu indi. Kata Aisyah, dia sering mendatangiku lalu berbicara di sisiku. Qalat fala tajlis indi majlisan illa qalat. Tidaklah dia duduk di sampingku kecuali dia berkata, wa yaumal wihashi min a'jabi rabbina
ala innahu min baladatil kufri anjani wa yaumal wihsya, hari selendang termasuk keajaiban Rob kami. Ketahuilah sesungguhnya dari negeri kekafiran Allah Subhanahu wa taala menolongku. Qalat Aisyah faqultu laha ma sya'nuki la taqudina ma'i maq'adan illa qulti hadza. Kata Aisyah, kenapa engkau tidaklah duduk bersamaku kecuali kamu menceritakan hal tersebut. Dia mengenang kisah tersebut yang sangat menyakitkan bagi dirinya. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa bolehnya seorang wanita itu berdiam di dalam masjid. Lantas bagaimana nanti dengan ashabus sufah? Ya kan? Ashabus sufah juga berdiam di dalam masjid. Sementara jumlah mereka ada 70 orang. 70 orang ashabu sufah. Jadi Jadi masjid Rasulullah itu kan kotak ya, segi panjang. Kemudian dibagi dua, di bagian belakangnya itu tempat ashabus sufa dan bagian depannya adalah masjid. Nah, di tengah-tengahnya ada lahan kosong. Babun naumir rijali fil masjid, bab bolehnya laki-laki tidur di dalam masjid. Wa qala Abu Kilabah an Anasin qadima rahtun min uklin ala nabi fakanu fis suffah. Kata Abu Kilabah dari Anas bin Malik bahwasanya datang segerombolan dari Bani Uklin kepada Nabi, dan mereka ini adalah ashabus sufah, orang-orang yang tinggal di emperan masjid. Karena ashabus sufah al-fuqara, adalah ashabus sufah itu adalah orang-orang yang fakir, tidak punya penghasilan, tidak punya keluarga. Mereka juga tidak bawa bekal, apalagi perlengkapan masak. Tidak punya sama sekali. Lantas pakaian yang mereka pakai pun hanya sehelai pakaian. Dan itu pun istilahnya pakaian yang tidak sempurna. Kalau melihat kondisi seperti di zaman kita ini luar biasa ya. Kalau ada orang yang seperti ini, di mana kita punya pakaian mungkin berlusin-lusin di lemari kita, itu pun ada yang sudah nggak pernah dipakai. Nah, sementara ashabus sufa ini mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang fokus beribadah sebagian besarnya. Ada juga yang fokus menuntut ilmu. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bolehnya seorang laki-laki tidur di dalam masjid. Yang kita dapati di dalam di masjid-masjid yang ada tulisan di pintu biasanya Pak, tidak boleh tidur di dalam masjid. Kenapa kira-kira ini? Mungkin liurnya ya, sering bikin busuk karpet ya. Hah? Iya. Mungkin itu perhitungan DKM. Beda dengan masjid Nabi, tanpa ada keramik, tanpa ada karpet, beralaskan tanah. Sebagaimana nanti dikisahkan bahwa Ali bin Abi Thalib tidur di masjid dan pipinya itu langsung ke tanah. Jadi melihat kondisi. Jadi kita tidak boleh juga menerapkan hadis ini untuk yang lain, sementara ada hal-hal yang tidak bisa diterapkan di situ. Sebagaimana Rasulullah juga dan para sahabatnya sholat sambil menggunakan sendal. Ya, karena memang kondisi masjidnya seperti itu. Tidak ada karpet, tidak ada keramiknya. Kalau itu diterapkan di Darut Taubah, mungkin seminggu sekali karpet di di laundry ya. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Ubaidillah qala haddatsana Nafi qala akhbarana Abdullah bin Umar annahu kana yanamu wa huwa syabun
a'zabul la ahlalahu fi masjidin nabi. Jadi ashabus sufa itu adalah pemuda-pemuda yang belum menikah, tidak ada keluarga. Mereka tidur di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz ibni Abi Hazim an Abi Hazim an Sahlin ibni Sa'din qala jaa Rasulullah baita Fatimah. Kata Sahal bin Sa'ad, Rasulullah pernah mendatangi rumahnya Fatimah, putri beliau. Falam yajid aliyan, lantas tidak mendapati Ali di dalam rumah. Ali kan istri Fatimah, sekaligus suami Fatimah, sekaligus sepupu satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala aina ibnu ammiki. Lantas Rasulullah bertanya, aina, di mana ibnu ammiki, anak pamanmu. Anak pamanmu ini gimana gambarannya ini? Sementara kan Abu Thalib itu paman Rasulullah kan? Kalau Rasulullah ke ke Ali, iya benar, ibnu ammi, anak pamanku, berarti sepupu satu kali kan? Tapi dia khitabnya ini kepada Fatimah, mana anak pamanmu. Seakan-akan Abu Thalib itu adalah paman siapa? Fatimah. Qalat kana baini wa bainahu syai'un faghadabani fakharaja. Kata Fatimah, adalah di antaraku dan di antaranya ada sesuatu, pertengkaran, perkelahian. Lantas dia murka kepadaku, kemudian dia keluar. Faqala Rasulullah lil insan, Rasulullah berkata kepada sahabat yang lain, unzur ainahu, carilah di mana dia. Lantas mereka mencarinya. Faja'a, lalu berkata, faqala ya Rasulullah wal fil masjidi raqidun. Wahai Rasulullah, si Ali itu di masjid sedang tidur. Faja'a Rasulullah wa huwa muttaji'un qad saqata ridauhu an shiqqihi wa asabatu rabb. Dan Rasulullah datang ke masjid sementara Ali berbaring di dalam masjid, dan ridanya, selendangnya jatuh menyentuh tanah. Faja'ala Rasulullah yamsuhuhu, lantas Rasulullah mengusapnya. Wa yaqulukum, berdirilah Aba Turab, wahai bapak tanah. Karena dia sedang apa? Tidur di tanah. Berarti masjid Rasulullah tidak ada alasnya, tidak ada sesuatu, hanya beralaskan tanah. Kum Aba Turab, bangunlah wahai Aba Turab. Ini juga menjadi syahid bolehnya seseorang itu tidur di dalam masjid, meskipun hanya numpang sementara atau tinggal selamanya, sebagaimana ashabus sufah. Ya, baring-baring sejenak, tidur gitu, setelah itu dia pergi. Ini boleh. Haddatsana Yusuf ibnu Isa qala haddatsana ibnu Fudailin an abihi ay Fudail an Abi Hazimin an Abi Hurairah qala laqad ra'aitu sab'ina min ashabis sufah ma minhum rajulun alaihi rida imma izarun wa imma kisaun qad rabatu fi a'naqihim. Kata Abu Hurairah, sungguh aku telah melihat 70 orang dari sahabat Rasulullah yang mereka ini adalah ashabus sufah. Ma minhum, tidak ada di antara mereka yang memiliki rida, selendang. Ada di antara mereka yang memiliki sarung saja, atau pakaian yang diikat, yang disambung-sambung untuk menutupi auratnya. Famin hamaya belughu nisfa saqaini, ada di antara mereka pakaiannya itu hanya sampai di betisnya saja. Ada juga yang sampai di mata kakinya. Kemudian mereka mengikat dengan tangannya, bukan dengan jarum atau dengan jahitan. Karahiyata antura auratuhu, karena mereka tidak suka auratnya kelihatan.
Kalau di zaman kita sekarang mungkin gelandangan atau gembel ya. Seperti ini kondisinya. Nah, kalau orang Badui mengatakan majanin, orang-orang gila. Karena memang kondisinya seperti ini. Mereka tidak punya apa-apa. Lantas kenapa mereka tidak kerja? Mau cari kerja apa? Orang gak ada kerjaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang ada di masjid dari kalangan ashabus sufah, yang mereka fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Babus sholati idza qadima min safarin. Bab salat apabila tiba dari safar. Jadi kebiasaan Rasulullah tatkala dia datang dari safarnya itu tidak langsung ke rumah, tapi salat dulu 2 rakaat di masjid. Salat dulu 2 rakaat. Salat apa ini? Salat duha. Wa qala Ka'bu bin Malik kana an-nabiyyu idza qadima min safarin bada bil masjid fa shalla fihi. Kata Ka'b bin Malik adalah Nabi apabila datang dari safar, dia langsung menuju masjid kemudian salat di sana. Haddatsana Khalid ibnu Yahya qala haddatsana Mis'arun qala haddatsana Muharibu ibnu Disarin an Jabir bin Abdullah qala ataitun Nabi wa huwa fil masjid. Kata Jabir bin Abdullah, aku mendatangi Nabi sementara dia di masjid. Urahu qala duha, ay faqala sholli raka'ataini wa kana li alaihi dainun faqadani wa zadani. Kemudian kata Rasulullah kepada Jabir bin Abdullah, sholli raka'ataini, salatlah 2 rakaat. Wa kana li alaihi dainun, aku memiliki utang atasnya. Aku memiliki utang atasnya. Di situ apa? Dia memiliki utang. Dia memiliki utang kepadaku. Beliau. Kalau di sini li alaihi dainun, aku memiliki utang atasnya. Faqadani wa zadani. Lantas Rasulullah membayar utangnya itu kepadaku dan menambahkannya. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwa bolehnya membayar utang di dalam masjid. Jadi kita ada utang kepada seseorang, langsung aja dibayar. Meskipun itu utang jual beli atau utang uang yang pernah kita pinjam, kita bayar di dalam masjid. Dan boleh juga menambah pinjaman. Kita pinjam 1 juta, kita balikin 1.200.000. Sebagai bentuk apa? Rasa terima kasih. Riba enggak kira-kira ini Pak Joko? Enggak, karena enggak disyaratkan di awal. Beda halnya kalau dia kamu nanti harus balikin ya, plus onde-onde. Enggak boleh. Onde-ondenya nanti menjadi riba. Nah, kalau dia tambah atau dia berbuat baik, ini namanya hal jazaul ihsan illal ihsan. Babu idza dakhala ahdukum fil masjid falyarka raka'ataini. Bab apabila masuk ke dalam masjid, maka hendaklah salat 2 rakaat. Ini dikenal dengan apa? Tahiyatul masjid. Apa hukumnya salat tahiyatul masjid? Sunnah. Kita baca dulu hadisnya. Hadisnya ini menunjukkan wajibnya salat tahiyatul masjid. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Amir bin Abdullah bin Zubair an Amri bin Sulaim az-Zurqi an Abi Qatadah Salami anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, idza dakhala ahadukumul masjidah falyarka raka'ataini qabla an yanjilisa. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk.
Nah, di sini perintah. Al aslu fil amr al ujub. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Dalam riwayat yang lain, fala yajlis hatta yusolli rakaataini. Janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Nah, satu perintah, satu larangan. Yang larangan kebalikannya adalah wajib. Tidak boleh langsung duduk, tapi apa? Tapi dia sholat terlebih dahulu. Nah, ini dalil-dalil yang digunakan oleh ulama yang menganggap tahiyatul masjid itu wajib. Tapi kewajiban di sini ada sorifnya, ada pemalingnya. Di antara pemalingnya, tak kala ada seorang Badui datang kepada Rasulullah bertanya, "Madza faradallahu alayya minas sholati?" Wahai Rasulullah, salat apakah yang Allah wajibkan atasku? Atau Rasulullah, as-shalawatul khams, salat 5 waktu. Kemudian si Badui ini bertanya lagi, "Fahal alayya ghair?" Apakah ada yang lain, yang wajib yang lain? Qala la. Rasulullah berkata, tidak. Illa an tatawwa, kecuali engkau melakukan salat sunnah. Jadi hadis ini adalah sharif, pemaling, bahwa selain salat 5 waktu semuanya hukumnya apa? Sunnah. Apakah salat istisqa, salat gerhana, salat duha, salat malam, salat tarawih, ini semuanya sunnah. Karena si Badui ini menegaskan lagi, apakah ada yang wajib lagi yang lain selain 5 waktu? Tidak ada. Ini sharif, pemaling yang pertama. Pemaling yang kedua adalah Rasulullah itu tak kala mau Jumatan tidak pernah didapati dia sholat tahiyatul masjid. Tidak pernah didapati langsung naik ke atas mimbar. Ini yang kedua. Yang ketiga, tak kala ada 3 orang sahabat masuk ke dalam masjid. Lantas ada yang maju ke depan, ada yang duduk di tengah-tengah, ada juga duduk di belakang, tapi yang di belakang ini langsung pergi nanti. Ini mereka langsung duduk dan tidak ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pemaling. Kalau sekiranya itu perkara yang haram, maka langsung ditegur kan? Ya fulan, sholli. Wahai fulan, salatlah. Sebagaimana nanti hadis Sulaik. Ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid di saat Rasulullah berkhutbah, kemudian dia duduk tanpa sholat tahiyatul masjid. Lantas Rasulullah memotong khutbahnya, kemudian berkata, apakah engkau sudah sholat wahai fulan? Kata fulan ini belum. Kum fasolli, sholatlah 2 rakaat. Nah, kemudian tak kala Ka'ab bin Malik diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia datang langsung duduk di masjid. Kemudian yang lain mengucapkan ucapan yang bahagia kepadanya karena diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perbuatan Ka'ab bin Malik tidak ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya apa? Sharif. Pemaling-pemaling dari yang wajib menuju mustahab, sunnah. Nah, demikian Pak. Ada yang mau ditanyakan tentang ini yang kita bacakan tadi? Yang masalah jumlah orang ashabul kufah itu kan, yang dia fokus ibadah dan mengejar ilmu. Apakah itu cikal bakal yang di zaman sekarang ini yang dipresetkan menjadi sufi itu? Bukan. Kalau sufi itu istilahnya apa namanya, lebih dekat kepada gaya ibadahnya orang-orang Hindu. Yang mereka tidak mau makan ini, makan itu, tidak mau makan yang berdarah dan yang lainnya, terus sering bersemedi. Orang sahabat nggak seperti itu. Ya, mereka berdiam di dalam masjid fokus ibadah karena memang nggak ada yang lain, nggak ada kerjaan, nggak ada apa. Saya pernah dengar cerita dari orang yang di YouTube, katanya, ya kamu mengikuti para sahabat yang orang-orang suka itu, yang bajunya hanya satu, mereka
mereka fokus ibadah, ya ini orang-orang sufi kan. Iya, enggak. Bukan itu sebagai dalil karena mereka enggak punya apa-apa. Mereka fakir, enggak punya keluarga, enggak punya pekerjaan. Bukan karena keinginan, tapi karena kondisi. Beda dengan orang sufi, memang sengaja mereka menganggap bahwa zuhud itu seperti itu. Sementara zuhud itu tempatnya di dalam hati. Bukan zuhud dari sisi pakaian, gaya hidup dan yang lainnya. Kita, Iya. Iya, ada pantangan juga. Nggak berdarah, mereka nggak mau makan kan? Nah, yang lain Pak. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.